Salam sehat. Materi distribusi sampling merupakan landasan pada statistika inference, pendugaan interval, dan pengujian hipotesis. Mengingat demikian pentingnya metode statistika inference dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi, maka sangat mutlak bagi mahasiswa untuk mempunyai pemahaman yang sangat baik pada topik distribusi sampling ini. Materi pada video ini meliputi pertama pengantar tentang sampling, dilanjutkan dengan distribusi sampling rata-rata sampel, dan selanjutnya adalah distribusi sampling proporsi sampel. Mari kita lihat satu persatu. Sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah aktivitas pengambilan sejumlah tertentu observasi atau anggota sampel dari suatu populasi yang besar sebagai landasan dalam memahami perilaku populasi tersebut. Perilakunya itu bisa tingkat ukuran sentralnya, atau ukuran persebarannya, atau proporsi suksesnya, dan sebagainya. Besarnya ukuran sampel akan berbanding lurus dengan keragaman dari populasinya. Makin beragam akan membutuhkan sampel dengan ukuran yang lebih besar. Kadar gula darah seseorang misalnya atau rasa sayur dalam kuali adalah sangat homogen. Hampir tidak ada keragamannya, sehingga sampel yang amat sangat sedikit sudah sangat memadai. Usia bola lampu mempunyai keragaman yang sangat rendah, sehingga sampel yang dibutuhkan juga relatif sangat sedikit dibandingkan populasinya. Sebaliknya, konsumsi atau pendapatan orang sangat tinggi keberagamannya, sehingga akan membutuhkan sampel yang cukup besar ukurannya agar mampu mewakili keadaan populasinya. Cara pengambilan sampel selalu berkonotasi random, artinya memungkinkan peluang yang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk terpilih mewakilinya dalam sampel, baik dalam bentuk simple random sampling atau systematic random sampling. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memerlukan sampel? Ada 4. Pertama adalah karena sensus adalah sangat mahal. Kedua adalah karena sensus untuk menyeluruh memerlukan waktu yang sangat lama, kadang-kadang lebih lama dari batas waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan yang terkait. Ketiga, sensus adalah tidak mungkin karena pengambilan informasinya akan merusak objeknya. Memeriksa rasa masakan dalam kuali atau mengukur umur bola lampu adalah aktivitas yang merusak objek yang diamati. Dan keempat adalah sampel adalah sangat memadai. Metode dan cara pengambilan informasi tertentu akan dapat menghasilkan keterwakilan populasi dengan sampel. Ada catatan penting dalam pengambilan sampel atau disebut bias yang terjadi dalam sampling, yaitu pertama adanya selection bias yang terjadi karena tidak dimasukkannya sekelompok objek tertentu dalam sampel. Misalnya studi tentang dukungan terhadap pendidikan jarak jauh, namun hanya menyertakan orang yang mempunyai laptop. Bias kedua adalah non-response bias, yaitu ketika sejumlah objek yang kurang berminat untuk merespons permintaan informasi, padahal mereka mempunyai pendapat yang berbeda dengan kelompok yang merespons permintaan informasi. Misalnya, kelompok yang setuju adanya penurunan subsidi bahan bakar enggan meluangkan waktu untuk menjawab jajak pendapat tentang hal tersebut. Kita teruskan. Distribusi sampling dinyatakan sebagai distribusi probabilitas teoritis dari berbagai kemungkinan hasil sampel yang dapat terjadi. Karena hasil dari berbagai kemungkinan, sehingga tidak empiris, berdasarkan konsep equally likely.
Sehingga bila misalnya ada 20 kemungkinan hasil, maka setiap kemungkinan mempunyai probabilitas sebesar 1/20. Bila ada 8 kemungkinan hasil, maka probabilitas setiap kemungkinan hasil adalah 1/8. Kita tahu bahwa dari sampel dihasilkan statistik, rata-rata hitung sampel, proporsi sampel, varian sampel, korelasi sampel, persamaan garis duga sampel, dan sebagainya. Maka akan juga dihasilkan distribusi sampling tentang rata-rata sampel, distribusi sampling tentang proporsi sampel, distribusi sampling tentang varian sampel, distribusi sampling tentang korelasi sampel, distribusi sampling tentang persamaan garis duga sampel, dan sebagainya. Untuk apa kita memahami mereka? Kita akan menggunakan mereka sebagai estimator dari parameter populasinya. Namun, memang dalam kuliah semester ini, kita hanya akan melakukan inference untuk rata-rata hitung populasi dan proporsi populasi. Baik, kita lanjutkan. Distribusi sampling tentang rata-rata sampel merupakan hasil berbagai kemungkinan rata-rata sampel bila dari sampelnya kita mengamati rata-rata hitung sampelnya. Bagaimana kita mendapatkannya? Pertama, susunlah berbagai kemungkinan sampelnya. Kemudian, hitunglah rata-rata hitung setiap kemungkinan sampelnya. Lantas, tetapkan probabilitas setiap kemungkinan dari X-barnya. Nah, mari kita lihat banyaknya kemungkinan sampel bila pengambilannya tanpa pengembalian. Pertama, bila populasi sebesar 6 dan sampel sebesar 3, maka akan ada 20 kemungkinan sampel. Kedua, bila populasinya sebesar 8 dan sampelnya sebesar 4, maka akan ada 70 kemungkinan sampel. Ketiga, bila populasinya sebesar 20 dan sampel sebesar 6, maka akan ada 38.760 kemungkinan sampel. Dan bila populasi sebesar 1000 dan sampel sebesar 20, maka akan ada 3,395 dikalikan 10 pangkat 41 kemungkinan sampel. Jelas kita tidak mungkin membuat daftarnya, ya. Dan jelas bahwa kita membutuhkan teori tentang perilaku berbagai kemungkinan sampel itu untuk bisa menalar penggunaannya sebagai estimator dari parameter dalam rangka inference. Kita lanjutkan